Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalista Devina Felicia dengan NIM 111124024 dari kelas 3H Fakultas Hukum. Kali ini saya akan menjelaskan resume yang sudah saya bikin pertemuan 5 dan pertemuan 6. Yang pertama ada materi sumber hukum internasional. Sumber hukum internasional adalah sumber yang digunakan dalam pembentukan dan penerapan hukum internasional. Sumber-sumber ini memberikan dasar hukum yang mengatur hubungan antara negara-negara dan subjek hukum internasional lainnya. Sumber hukum internasional diatur dalam pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional. Lalu yang kedua, apa sih alasan memahami sumber hukum internasional? Karena untuk membantu serta mengatur hubungan antar negara, menentukan hak dan kewajiban, serta menciptakan kepastian hukum, dan menjadi dasar penyelesaian sengketa internasional. Yang kedua ada materi perjanjian internasional. Perjanjian internasional adalah instrumen utama dalam hubungan pelaksanaan, antaranya keunggulan perjanjian internasional dibanding hukum kebiasaan internasional adalah sifatnya tertulis sehingga lebih mudah dibuktikan. Yang ketiga ada International Customary Law. Hukum kebiasaan internasional menurut Dickson, hukum yang berkembang dari praktik atau kebiasaan negara-negara. Hukum kebiasaan internasional adalah sumber hukum tertua dalam hukum internasional. Unsur-unsurnya ada unsur faktual, unsur praktik negara-negara, unsur praktik umum, unsur praktik yang berulang, unsur jangka panjang. Lanjut, materi yang keempat ada sumber hukum terakhir secara resmi. Sumber hukum internasional dalam pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional menetapkan 4 sumber hukum utama yang digunakan untuk memutuskan perselisihan. Yang pertama ada perjanjian internasional atau treaties, yang kedua kebiasaan internasional atau customary law, yang ketiga prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab, dan yang terakhir keputusan pengadilan dan doktrin para ahli atau subsidiary mens. Yang materi kelima yaitu putusan pengadilan dan doktrin. Putusan pengadilan mengacu pada keputusan yang dibuat oleh pengadilan internasional seperti Mahkamah Internasional atau ICJ, serta putusan dari pengadilan arbitrase internasional dan bahkan pengadilan domestik yang berkaitan dengan isu-isu hukum internasional. Terus fungsi dan peran putusan pengadilan juga, yang pertama ada sarana pembuktian hukum, bukan preseden mengikat, serta yang terakhir mempengaruhi perkembangan hukum. Lanjut, materi berikutnya, sumber hukum internasional. Sumber hukum menurut para ahli, menurut Mokhtar Kusuma Atmaja, sumber hukum adalah jawaban atas pertanyaan di mana kita dapat menentukan hukum. Dalam konteks hukum internasional, sumber hukum internasional dapat berasal dari praktik negara, praktik organisasi internasional, praktik entitas selain negara, dan tulisan para pakar hukum internasional. Yang kedua ada sumber hukum internasional dapat diartikan sebagai yang pertama, dasar kekuatan mengikatnya hukum internasional, yang kedua, metode penerapan hukum internasional, dan yang terakhir, tempat dikemukakannya ketentuan-ketentuan hukum internasional yang dapat diterapkan pada suatu persoalan dan konkret. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.